Dalam Al-Quranul Karim, secara umum kehidupan Nabi Muhammad SAW itu terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah tentang sejarah hidup Muhammad SAW sebelum kenabian, jadi mulai kelahiran sampai sebelum kenabian, atau dari usia lahir kosong, usia 1 sampai usia 40 tahun, jadi 570 Masehi sampai 610 Masehi, itu disebut dengan periode pertama kalau merujuk pada Al-Quran. Jadi dibagi dalam periode seperti itu. Kemudian nanti di periode kedua, di tahapan kedua, yaitu Rasulullah SAW itu, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu masa kenabian, masa usia 40 tahun sampai kemudian nanti wafat. Nah, sampai usia 63 tahun. Jadi fasenya dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. Tahunnya adalah 610 Masehi sampai 632 Masehi. Karena tahun 632 Masehi itu Rasulullah SAW wafat. Di periode yang pertama itu, yang tahap pertama itu, yang disebut dengan tahapan pertama dari lahir sampai masa usia 40 tahun atau masa kenabian Rasulullah SAW, dalam Al-Quran itu digambarkan bagaimana situasi tentang Arab sebelum masa lahir Rasulullah SAW itu, yaitu tentang kisah pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang tercantum dalam surah Al-Fil. Dalam surah Al-Fil kita ketahui bagaimana pasukan gajah itu dibabad habis atau dikalahkan oleh pasukan burung ababil, yang pasukan gajah itu hendak menghancurkan Ka'bah tapi kemudian dihalangi atau dikalahkan oleh pasukan burung yaitu ababil. Rasulullah SAW itu disebutkan menerima wahyu yang terakhir dalam Al-Quran itu, yaitu turunnya surah Al-Ma'idah ayat 3. Surat Al-Ma'idah ayat 3 itu menunjukkan bahwa periode terakhir masa kehidupan Rasulullah SAW. Jadi gambaran kehidupannya itu bisa terlihat dari ayat turunnya ayat tersebut, yang menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa pada masa itu Rasulullah berada pada masa-masa akhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Dan ayat ini menegaskan tentang bahwa yang ridhoi adalah agama Islam yang ajarannya dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Riwayat Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar bahwa Hisham bin Amir datang dan bertanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Juga dari riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran, kana khuluquhul Al-Quran, menegaskan bahwa Muhammad SAW itu sebagai manusia biasa, tapi perwujudan kehidupannya adalah perwujudan dari Al-Quran. Karena itu penerapan Al-Quran dalam keseharian terlihat pada sosok Rasulullah SAW. Bagaimana Al-Quran diterapkan? Lihatlah Rasulullah SAW. Al-Quran sebagai sumber informasi tentang Nabi Muhammad SAW memuat ayat-ayat tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau yang disebut dengan Ahzab, perang Hunain, perkawinan Nabi dengan Zainab bin Jahsi, teguran pada istri Nabi yaitu Hafsah dan Aisyah, peristiwa Isra Mi'raj, ayat yang menyebutkan hijrah, Ashabul Kisah yaitu tentang Ahlul Bait, peristiwa Nabi yang berselimut, dakwah pada kerabat yang terdekatnya, dan ayat tentang Haji Wada. Kemudian juga ada ayat-ayat lain yang terkait dengan interaksi dengan non-muslim, surat Al-Quraisy, atau juga ada informasi tentang arah sebelum Rasulullah SAW, yaitu adanya pasukan gajah yang memerangi, yang hendak menghancurkan Ka'bah, yang kemudian tercantum dalam Al-Quran pada surah Al-Fil.
Itu semua merupakan gambaran sejarah kehidupan yang terkait dengan Rasulullah SAW yang tercantum dalam Al-Quran. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran tercecer pada ayat-ayat dan surah. Jadi tidak terkumpul dalam satu surah, tidak tercantum pada satu surah seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk dalam satu surah, surah Yusuf. Meski ada surah yang namanya Muhammad, tetapi hanya memuat tentang situasi perang Uhud, hukuman dan perbedaan mukmin dengan munafik, bahkan yang memiliki asbabun nuzul atau cerita di balik satu surah itu. Pada surah Muhammad hanya pada ayat 1 ayat 1 dan 2, ayat 4, ayat 13, 16 dan ayat 33. Jadi yang punya cerita di balik ayat-ayat itu pada surat Muhammad hanya pada ayat-ayat tersebut. Sejarah mengisahkan selama Muhammad bin Abdullah di Makkah, dari mulai kecil hingga mendapat wahyu, memiliki akhlak yang baik. Muhammad bin Abdullah dikenal seorang yang jujur dan terpercaya. Karena itu, sebelum menjadi Rasul Allah pun, fase kehidupan Nabi Muhammad SAW itu layak diteladani dari sisi kemanusiaan. Artinya dari sebelum menjadi Nabi, ada beberapa nilai-nilai dari kehidupan Rasulullah SAW yang layak untuk diambil. Karena kan ketika jadi Nabi pada usia 40 tahun. Sedangkan dari mulai bi'sah itu artinya ketika sudah mendapat wahyu hingga wafat adalah fase Nabi Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul. Jadi Muhammad bin Abdullah sebelum usia 40 tahun itu adalah bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi masih ada nilai teladan kemanusiaannya. Kalau sudah 40 tahun ke sana baru sebagai Nabi dan Rasul. Karena itu ucapan, perkataan, perilaku dan sikap Nabi terhadap umat Islam maupun musuh atau orang-orang non-Islam yang pada masa itu Nabi Muhammad bin Abdullah sudah menjadi Rasul, bisa menjadi rujukan atau teladan bagi umat Islam. Sebelum menjadi Rasul itu bisa menjadi teladan, rujukan yang terkait dengan kemanusiaan. Ada juga yang menunjukkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang sebagai orang yang juhud, orang yang baik, orang yang berakhlak, kemudian juga orang yang jujur dan sebagainya. Itu juga terkandung dalam beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai teladan. Surah Al-Ahzab ayat 21 disebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik. Teladan artinya adalah yang layak diikuti, layak dijadikan contoh. Dalam surah Ahzab ayat 40, maka Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dari surah Ahzab 40 ini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai penutup dari para nabi-nabi. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam ditutup kenabiannya itu oleh Rasulullah SAW, yang fungsi risalahnya itu nanti sampai kiamat. Jadi berlaku, agama yang berlaku adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai kiamat batasnya. Kemudian ajaran atau kitab suci yang berlaku bagi umat sekarang ini adalah kitab suci yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang masa batas waktunya sampai nanti menjelang kiamat. Begitu luar biasanya sosok Nabi Muhammad SAW sampai-sampai di dalam surat Ahzab ayat 56 itu Allah dan para malaikat itu membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.